Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita melakukan firman Tuhan taat dan setia. Jangan kita kotak-katik firman Tuhan ini. Jangan kita kurang-kurangi, jangan kita tambahi, karena firman Tuhan ini sudah sempurna. Banyak kali kita saat ini Bapak Saudaraku sama seperti Roma 10 ini tadi. Kita melihat di mana Roma 10 ini tadi mengatakan kepada kita, di mana katakannya tadi, Roma 10 ayat 3 ini tadi, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat dari ayat 2-nya, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi Bapak Saudaraku, banyak saat ini kita sangat giat, sangat luar biasa. Bahkan kita memberi tanah kita dibangun gereja. Bahkan kita beri uang kita membangun gereja, sumbangan kita membangun gereja. Tapi Tuhan bukan mau itu, tapi Tuhan mau hati kita. Tuhan sangat kaya. Tuhan mempunyai segala-galanya. Tuhan tidak perlu harta kita. Tuhan perlu hati kita. Jadi banyak saat ini Bapak Saudaraku, dengan mempersembahkan lahannya, dengan persembahkan uangnya, dia menganggap dia sudah layak bagi Tuhan. Jadi itulah makanya Bapak Saudaraku, marilah kembali kepada firman Tuhan. Di sini kita melihat di mana Roma 10 ayat 2 tadi mengatakan kepada kita, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahkan mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kembali kepada Alkitab, di mana Yesus sudah mengajari kita tahun 2000 lalu. Lakukanlah taat dan setia, karena Yesus mengatakan, Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan, satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jika demikian Bapak Saudaraku, kenapa kita rumbak-rumbak? Kenapa kita tidak taat? Kenapa kita tidak mau melakukan seturut dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita? Jadi Bapak Saudaraku, apakah ada jalan yang lain? Apakah ada firman membuat kita mendapatkan kehidupan yang kekal selain daripada Tuhan Yesus? Padahal dia sudah datang ke dunia ini untuk mengenapkan firman-Nya. Dia sudah membuat demi kita segala cara dia lakukan, supaya satupun umat manusia tidak binasa. Namun begitu Bapak Saudaraku, kita tidak mengindahkannya, kita tidak melakukannya, kita tidak melakukan dengan taat dan setia. Jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah akhirnya kita ini? Jika kita hanya pakai dengan pikiran kita, jika pakai dengan logika kita. Memang Bapak Saudaraku, jika kita pakai dengan logika kita, kita tidak bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena daging inilah menghambat kita. Daging ini bunyi. Jadi Bapak Saudaraku, jangan gara-gara daging kita menjadi binasa. Jadi kita harus kembali kepada Alkitab. Di sini jelas katanya kepada kita tadi, ayat 3 mengatakan kepada kita, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi membuat kebenaran diri sendiri. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia, tapi marilah kita kembali kepada aturan-aturan Tuhan Yesus. Karena Yesuslah yang menjamin, Yesuslah yang mengatakan, akulah jalan, satupun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kita percaya firman Tuhan ini, mari
lakukan firman Tuhan ini taat dan setia. Jadi Bapak Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan di sini, kita melihat di Matius 7 ini Bapak Saudaraku, kita melihat di mana katakannya kepada kita di ayat 19, katakannya kepada kita, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi Bapak Saudaraku, kita ini adalah carang-carangnya. Tuhan Yesus itulah pohon, kitalah carang-carangnya. Jadi jika kita tidak berbuah, kita akan dipotong, dibersihkan, sehingga dibuang ke dalam api. Jadi Bapak Saudaraku, pastikan kita sudah menempel bersama Tuhan, sehingga kita bisa berbuah lebat seturut dengan kehendaknya. Jadi artinya menempel itu Saudaraku, mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus, taat dan setia. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Karena Bapak Saudaraku, banyak manusia ini saat ini seringkali ingin mengkotak-katik, ingin tahu. Sama seperti Adam dan Hawa, sudah diperintahkan jangan, tapi dia ingin tahu bagaimana sebenarnya. Jika aku makan ini, apa yang terjadi? Bagaimana sebetulnya? Jadi nggak heran Bapak Saudaraku, manusia akhir zaman ini ingin tahu, tapi tidak mau tahu kebenaran firman Tuhan. Jadi makanya meninggalkan apa yang tertulis di dalam Alkitab, meninggalkan apa yang dia janjikan Tuhan Yesus, meninggalkan apa yang difirmankan Tuhan Yesus, tapi melakukan seturut dengan kehendaknya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah buka hati kita lebar-lebar, karena di sini kita melihat Matius 7 ayat 20 ini, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buahnya. Jadi tidak cukup hanya di bibir saja, tidak cukup hanya di perkataan saja, aku anak Tuhan. Jadi harus berbuah. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi Bapak Saudaraku, tidak cukup kita hanya berseru pada Tuhan jika kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita harus melakukannya di mana? Di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ketika aku haus, ketika aku lapar, ketika aku telanjang, ketika aku sakit, ketika aku penjara, engkau jenguk aku. Jadi apa yang kau lakukan kepada yang paling hina ini, itulah untuk aku. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita praktek. Tidak cukup hanya beriman saja, tidak cukup hanya percaya saja, tapi harus berpraktek, harus bertindak. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita melihat pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Bapak Saudaraku, kita lihat dengan kasat mata hati kita, ini pasti orang benar, karena dia mengadakan mujizat dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus. Jadi ini sudah pasti cara pandangan kita sudah anak-anak Tuhan. Tapi kenapa Tuhan mengatakan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kenapa dia mengatakan seperti itu, Saudaraku? Karena kita memperalat Tuhan Yesus. Seakan-akan kita melakukan kehendak Tuhan Yesus, tapi kehendak manusia yang kita lakukan. Jadi itulah makanya Tuhan Yesus, aku tidak mengenal kamu, hanyalah kamu pembuat kejahatan.
Jadi Bapak Saudaraku, banyak saat ini kita melihat dia seakan-akan dia sudah tulus melakukan kehendak Tuhan, tapi tidak melakukan seturut dengan apa yang tertulis yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi Bapak Saudaraku, ini akan sia-sia. Seperti Tuhan Yesus mengatakan di Matius 7 ayat 23 ini. Jadi katakannya, hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Bapak Saudaraku, mari waspada. Ini akhir zaman, banyak saat ini nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu. Jadi mari kembali kepada laptop, mari kembali kepada originalnya, di mana Yesus mengajarkan. Jadi itulah originalnya. Jadi jika kita hanya mendengar saja, banyak macam ragam, remang-remang, tidak ada kejelasan. Tapi jika kita kembali kepada Alkitab, di mana Yesus sudah berfirman, itulah jalan kebenaran. Karena jelas firman Tuhan mengatakan, akulah jalan, satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya udah, kembalilah kepada firman Tuhan. Tetap semangat, tetap ceria, baca Alkitab, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya Roh Kudus mengajari, membimbing, menuntun kita, sehingga kita benar-benar mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jangan hanya ikut-ikutan saja, jangan hanya merasa saja, tapi pastikan kita sudah ada di dalam Tuhan. Tuhan sudah ada di dalam kita. Amin Bapak Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa share firman Tuhan ini sebanyak-banyaknya kepada saudara kita, teman-teman kita, supaya kita bisa bersama-sama kembali kepada Tuhan, melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.